Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Di pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai statistika ya. Yang minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai pemusatan data, yaitu cara menghitung mean atau rata-rata. Untuk kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang cara menghitung modus ya. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Untuk data tunggal, contohnya seperti ini ya. Misalkan ada data seperti ini, tentukan modus berikut. Nah, yang A ini data 2 ya, muncul 1 kali, data 4 ini muncul 2 kali, data 5 muncul 1, 2, 3 kali ya, data 6 muncul 1 kali, data 7 muncul 2 kali ya. Ini berarti tadi kan modusnya data yang paling sering muncul, berarti yang paling sering muncul ini adalah 5 ya, jadi nilai modusnya adalah 5. Nah gitu. Yang B sekarang, angka 2 ini muncul 1 kali, 4 ini muncul 2 kali, 5 ini muncul 2 kali, 6 muncul 1 kali, 7 muncul 2 kali, 8 1 kali. Jadi modusnya yang paling sering muncul ada 3 ya. Yang pertama 4 ya, ini, terus 5 ini, sama 7 ya. Berarti modusnya 4,5,7. Nah ini. Terus yang soal yang ini, 2 ini muncul 2 kali ya, terus 4 muncul 2 kali juga, 5 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali. Berarti data ini tidak ada yang paling sering muncul. Berarti untuk modus data ini tidak ada, karena tidak ada data yang paling sering muncul. Gitu ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Misalkan ada tabel seperti ini ya, diperhatikan. Tentukan modusnya. Baik, modus tadi adalah data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Diperhatikan bahwa frekuensi yang paling besar ini adalah 10. Ini kan, berarti nilainya adalah 7. Maka modusnya, nilai yang sering muncul adalah nilai 7. Munculnya sebanyak 10 kali. Itu ya. Oke, mudah bukan? Sekarang untuk data kelompok sekarang. Nah, untuk data kelompok, rumusnya seperti ini ya. Keterangannya untuk TB ini ya adalah tebi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini saya garis bawahi. Terus ini juga sama. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. P di sini adalah panjang kelas. Contohnya, saya buat datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Baik, langkah pertama kita tentukan kelas modusnya. Kelas modus itu berada pada frekuensi yang tertinggi atau terbesar. Frekuensi yang terbesar adalah 25. Di sini ya. Sehingga kelas modus itu berada pada ini yang saya blok ini ya. Sehingga dari sini kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah kemarin ya, rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan ini 21 ini ya. Sehingga saya tulis di sini 21 dikurangi 0,5. Sehingga hasilnya adalah 20,5 ya. Terus selanjutnya adalah D1. D1 selisih frekuensi kelas modus berarti 25 ini dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan ini.
Nah, berarti 25 dikurangi 22 berarti sama dengan 3 ya. Terus sekarang yang D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Berarti 25 ini dikurangi sesudahnya, yaitu 23. Saya tulis di sini ya. 25 dikurangi 23 sama dengan 2 ya. Oke, selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas kemarin kita sudah membahas, berarti ini 21 ya dikurangi 16, berarti 21 dikurangi 16 sama dengan 5. Oke, kalau sudah ketemu semua kita substitusikan ke rumusnya. Tepi bawah tadi kita sudah menghitung 20,5 ya, kita substitusikan. Kemudian D1 nya ketemu 3 ya. Di sini D2 nya 2. Kemudian panjang kelasnya 5. Oke. Kemudian ini saya tulis kembali 20,5 saya tulis kembali ya. Terus kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Terus ini 3 ditambah 2 5 ya, sama dengan ini saya tulis kembali 20,5. Terus untuk ini 15 dibagi 5 sama dengan 3, sehingga hasilnya modusnya adalah 20,5 ditambah 3 adalah 23,5. Inilah hasil modusnya. Jadi nilai yang sering muncul adalah 23,5. Nah, 23,5 itu kan terletak di antara 21 sampai 25 gitu ya. Berarti prediksi kita benar. Oke, contoh selanjutnya ini datanya saya sajikan dalam bentuk histogram ya. Kemudian tentukan nilai modusnya. Kita perhatikan histogram ini ya. Frekuensi yang paling tinggi adalah 16. Sehingga kelas modusnya ya di sini ya. Di sini dari kelas ini maka kita bisa menentukan langsung tepi bawahnya. Tepi bawahnya kan berarti ini. Ini adalah tepi bawah ya. Saya tulis di sini berarti tepi bawahnya adalah 15,5. Terus selanjutnya setelah tepi bawah D1 ya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Berarti 16 dikurangi sebelumnya adalah 7. Berarti ini ya. Berarti 16 dikurangi 7 sama dengan 9 ya. 9. Oke, sekarang kita menentukan D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Berarti di sini. Nah, sesudahnya adalah 10. Berarti 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Oke. Terus kemudian kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas berarti kita bisa ngambil 12,5 dikurangi 9,5 atau 15,5 dikurangi 12,5. Sama saja ya. Saya ambil misalkan ini 12,5 dikurangi 9,5 sama dengan 3 ya. Oke, setelah ditemukan semua kita substitusikan ke rumusnya. Oke, tepi bawahnya 15,5 ya. D1 nya adalah 9. D1 nya 9 per D1. D1 nya 9 lagi kita substitusi. Kemudian yang D2. D2 nya adalah 6. Oke, 6. Panjang kelasnya kita substitusi 3. Oke, 15,5 nya saya tulis kembali di sini ya. Terus kemudian kita kalikan 9 kali 3 27. Oke, 9 ditambah 6 15 di sini. Terus saya tulis kembali 15,5. 27 dibagi 15 itu
1,8 ya. Terus kita jumlahkan 15,5 ditambah 1,8. Oke, 5 ditambah 8 itu 13 ya. Terus kemudian 6 tambah 1 7. Berarti hasilnya adalah 17,3. Inilah hasilnya. Gitu ya. Baik, alhamdulillah materi modus sudah selesai. Ini ada latihan untuk kalian diskusikan dan kerjakan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan dapat membantu belajar kalian. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai median dan letak data, yaitu ada kuartil, desil, persentil. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.